Siapapun yang membangkang satu dari 5 rukun Islam atau ke-6 rukun iman, maka tidak dilakukan kekufurannya. Nggak ada syahadat itu misalnya, nggak ada sholat, nggak ada zakat, nggak ada haji, nggak ada Ramadan, bangkang, nggak ada semua. Melarang dirinya, dia tahan dirinya dan dia larang orang lain, maka ini kufur. Tapi kalau dia tidak mau kerjakan secara pribadi, kena malas, kena nggak tahu hukumnya, maka orang ini masuk dalam kategori melakukan dosa besar, Tentu saja teman-teman sekalian, bulan Ramadan bulan yang suci. Kalau Anda bulan Ramadan tidak berubah menjadi baik, kira-kira pertanyaan saya, kapan Anda baik? Di bulan Ramadan seluruh dunia, umumnya kaum muslimin, kita ke Amerika, kita ke Saudi, ya kita ke Timur Tengah, kita ke Asia, yang ada orang Islam semua puasa. Satu segelintir orang yang tidak puasa, yang lainnya semua puasa. Artinya kalau pada saat itu rame-rame saja Anda tidak mau puasa, kira-kira kapan akan puasa? Kalau pada saat itu rame-rame kaum muslimin membaca Al-Quran dan Anda tidak ikut baca Quran, kira-kira kapan akan baca Al-Quran? Kalau pada saat itu rame-rame kaum muslimin sholat tarawih, sholat malam di masjid, meramaikan masjid-masjid mereka di muka bumi ini semuanya, bahkan orang-orang non-muslim pun pada bulan Ramadan rame-rame merayakan Ramadan, gitu kan? Baik itu mungkin dengan diskon produknya, baik itu dengan beragam macam promosi-promosi mereka. Yang jelas kalau mendukung agama kita selama tidak haram tidak ada masalah. Tapi kita yang tidak boleh dukung agama mereka. Tidak bisa sama sekali, karena memang yang benar adalah agama Islam. Ya, tidak boleh kita mendukung yang selain Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi tidak boleh. Ramadan, kalau Ramadan orang semua sholat tarawih teman-teman sekalian. Lalu Anda tidak sholat, kapan Anda akan sholat malam nih? Kira-kira. Kalau orang rame-rame ini semua. Kalau Ramadan kaum muslimin berlumba-lumba meninggalkan kemaksiatan, dan Anda tidak tinggalkan, kapan Anda akan meninggalkan kemaksiatan? Kan luar biasa semuanya, gitu kan? Maka Ramadan, dalam salah satu tema saya ada di YouTube, judulnya Dahsyatnya Ramadan, saya menjelaskan Ramadan adalah bulan training yang luar biasa. Kalau ada lembaga training teman-teman sekalian, dianggaplah di Jakarta ini, orang ikuti lembaga training, dan training itu orang rame-rame mendaftar karena alasan trainernya bagus. Juga mungkin staff-staffnya bagus. Diharapkan kita mendaftar di situ, ikut training, dan kita output nanti keluar dari situ juga menjadi bagus, gitu kan? Orang bayar banyak, sampai 5 juta, sampai 10 juta, hanya untuk meningkatkan satu skill saja. Ramadan teman-teman lembaga training terbesar di dunia. Trainernya Allah langsung. Kemudian staffnya semua para malaikat. Ini luar biasa, gitu kan? Tidak ada lembaga training begini. Dan fadilah didapatkan sangat besar. Nggak bisa digambarkan lagi fadilahnya. Pengampunan dosa, peninggian derajat, lebih baik daripada 1000 bulan, dan terlalu banyak. Bulan Ramadan teman-teman sekalian pada saat datang, seringkali syaitan menanamkan kepada kita hal-hal yang konyol, yang harus kita lawan. Karena di bulan Ramadan mereka terbelenggu. Dan ini fadilah lain bulan Ramadan, di mana Nabi SAW mengatakan kalau tiba Ramadan, maka semua pintu surga dibuka, semua pintu neraka ditutup, semua syaitan dibelenggu. Apa maksudnya pintu surga dibuka teman-teman sekalian? Kalaupun misalnya dibuka secara letterlet, apa manfaatnya buat kita sekarang? Kita belum bisa masuk ke dalamnya. Dan ada malah hadis Bukhari menjelaskan pintu surga akan dibuka nanti di akhirat pertama kali untuk Nabi Muhammad SAW. Lalu apa maksudnya di sini dibuka? Maka ulama menekankan lebih cenderung kepada terbuka pendaftaran untuk ke surga. Kesempatan orang beramal saleh didaftar ke surga. Sama kalau sebuah kampus mengatakan tanggal 1 sampai tanggal 30 Januari pendaftaran. Yang mendaftar di kampus ini akan ada penerimaan. Yang mendaftar kemungkinan diterima, kemungkinan tidak, tapi tergantung, bisa saja lebih besar kemungkinan diterima. Beda dengan orang yang lewat depan kampus lalu berkata saya mau daftar kampus ini, tapi dia tidak daftar sama sekali sampai lewat akhir bulan. Dapatkah sesuatu? Nggak mungkin, gitu kan? Seperti itu memahaminya. Jadi Ramadan dibuka pintu-pintu surga, dibuka pendaftaran, dan dibuka semua pintu neraka. Ya, pintu neraka ditutup semua pintu neraka. Ditutup ini artinya tidak ada orang yang didaftar ke neraka pada saat itu, sudah tidak ada. Ya, orang berbuat salah pun masih cenderung dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua syaitan dibelenggu, syaitan yang menyesatkan manusia dibelenggu. Tapi ini perlu difahami, ada hadis yang lain berbunyi riwayat Imam Ahmad, dan syaitan-syaitan itu dibelenggu sehingga mereka tidak leluasa menggoda seleluasa menggoda di luar Ramadan. Artinya masih menggoda. Cuma mereka tidak seleluasa di luar Ramadan. Ini fadilah yang lain dari bulan Ramadan tentunya. Dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan teman-teman sekalian, sebelum tiba Ramadan, karena syaitan akan dibelenggu, mereka menanamkan persepsi-persepsi negatif yang harus kita tepis. Misal, perasaan merasa berat karena menghadapi Ramadan. Puasa 1 bulan, nanti berat, nanti puasa, saya bisa atau enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bisa, sambut dengan gembira.
Kita mau pergi haji, syaitan akan tanamkan sama tuh, nanti haji macet, padat. Kemarin tahun lalu ada informasi ada yang mati, nanti saya mati nggak di sana. Padahal kalau ajal pasti matilah, gitu kan? Nggak mungkin tidak. Maka ini harus dilawan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salat tahajud. Nanti kalau saya salat tahajud jam 2 atau jam 3, besok pagi ngantuk nggak ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kerjain. Jarrib ta'rif. Pada bahasa Arab sering saya ucapkan. Coba baru kau tahu. Ini belum coba sudah ngambil kesimpulan, gitu kan? Sama dengan orang-orang yang menahan, tidak boleh orang Islam, tidak boleh orang banyak keturunannya. Ini program ini dikembangin, tidak usah punya anak, digambarkan macet lah, nanti orang pengangguran lah. Belum lahir anak sudah dianggap bisa jadi pengangguran. Gimana caranya? Gitu. Belum ditahu, belum dicoba, terus kemudian dinyalain. Bagaimana caranya? Ini semua alasan yang tidak masuk di akal. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerintahkan sesuatu kecuali ada hikmah-hikmah di situ. Gitu ya. Persepsi ini pasti tertanam kata para ulama dalam jiwa setiap muslim, tinggal bagaimana dia melawannya. Karena syaitan akan berusaha sebelum dibelenggu di satu Ramadan melemahkan imannya. Di antaranya Ramadan sebulan puasa kamu bisa atau tidak, nanti panas, supaya dia kalau masuk ke Ramadan dia merasa berat. Lawan itu. Ada persepsi Ramadan nanti lemas, nanti loyo. Ini semua tergantung kita bagaimana mensugesti diri kita. Niat itu teman-teman, kalau bahasa saya pribadi adalah sugesti. Niat adalah sugesti. Orang niat puasa berarti sugesti untuk puasa. Niat sholat berarti sugesti untuk sholat, dan seterusnya. Orang kalau niat, subhanallah, misal gini, kita mau niat puasa besok. Itu niat itu adalah sugesti yang sangat luar biasa ke dalam seluruh anggota tubuh kita. Gitu kan? Dari dalam hati beranjak ke otak kita, dari otak disebarkan ke seluruh tubuh kita, sehingga tubuh ini siap untuk puasa, siap untuk tidak minum, siap untuk tidak makan. Nah begitu. Orang niat sholat berarti dia siap untuk sholat. Kalau ada yang ganggu dia terganggu tuh. Ini kalau sudah niat sholat tadi maghrib, sudah niat mau sholat dalam hati, begitu kita Allahu Akbar ada orang ribut, kita terganggu. Karena sudah niat, sugestinya memang tubuh kita, mindset kita sudah siap untuk sholat itu. Kita mau haji, kita mau jihad, semuanya begitu. Makanya niatnya yang harus kuat di sini. Bagaimana kita melawan persepsi negatif itu dengan sugesti positif, gitu kan? Enggak, saya tidak loyo, saya tidak lemas. Kalau orang makan sahur, kemudian syaitan atau ada bisikan dalam hatinya, karena syaitan masih menggoda ya. Ini kalau Ramadan ada orang tergoda dengan syaitan, luar biasa lemahnya imannya. Di luar, karena syaitan dibelenggu. Bagaimana kalau di luar Ramadan, gitu kan? Kalau masih ada bisikan syaitan di sahur, nanti jam 11 kamu haus loh, nanti kamu lapar loh. Terus kita mengiyakan sugesti negatif itu, bisikan-bisikan negatif itu, nanti jam 11 haus benar, gitu kan? Coba kalau kita persepsinya positif, sugestinya, saya bisa sampai buka puasa. Saya jamin, dengan izin Allah tentunya, sampai azan pun kita cuma minum segelas air, cuma makan sebutir kurma, kenyang tuh. Bahkan kadang-kadang sampai habis tarawih bisa nahan, gitu kan? Manusia teman-teman sekalian bisa bertahan hidup sebulan tidak makan, bisa. Yang tidak bisa tahan kalau air itu maksimal manusia, kalau yang normal mungkin 4-5 hari seminggu sudah bisa mati kalau tidak minum air sama sekali. Tapi kalau makan masih bisa, itu kan masih bisa. Bahkan ada beberapa negara yang manusia menerapkan terapi minum air selama 40 hari, selama sebulan. Akan ada sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah minum air Zam-Zam sebulan tidak makan apa-apa di Mekah, hidup nggak ada masalah, gitu kan? Apalagi antum hanya dari subuh sampai maghrib, dan sugestinya harus begini, maghrib nggak kemana-mana kok. Hah? Mau kemana maghribnya? Cuma tahan sebentar, malam sebentar, makan, minum, silakan. Mau 100 gelas asal nampung silakan. Kan gitu. Masa kita mau dikalah sama syaitan yang bisikin nanti kamu haus, nanti kamu begini. Lain kalau kita disuruh sehari semalam 24 jam tidak boleh minum, mungkin berat. 2 hari misalnya. Ini enggak, dari subuh hanya sampai maghrib, dan pahalanya besar, gitu kan? Pahalanya sangat besar. Jadi sini kita harus menepis sugesti-sugesti negatif syaitan, lemas dan loyo, keluar dari sugesti negatif dan kita masuk kepada sugesti yang positif kita. Sama halnya juga dengan masalah bulan Ramadan dianggap adalah bulan untuk balas dendam, tanda kutip ya. Ini saya nggak sahur tadi, maka buka puasanya balas dendam. Beli warna-warni, macam-macam, yang biru, yang merah, semua mampir. Motornya mungkin sudah penuh dengan kresek, gara-gara beli semua. Yang kolak dibeli, yang ini dibeli, yang itu dibeli, macam-macam. Begitu buka puasa nggak bisa dimakan. Nah, ini salah, persepsinya salah. Nabi SAW sudah ajarin buka puasa dengan air putih dan kurma. Habis itu sholat dulu, pulang, jangan kagetkan usus anda karena sudah istirahat, baru kemudian makan dengan tenang, gitu kan?
baru makan dengan tenang. Insya Allah nggak ada masalah gitu kan. Jadi justru kontrol. Kata ulama, kalau orang puasa kemudian tidak bisa juga mengontrol hawa nafsu, mengatur makanan dan minuman yang masuk, ini berarti dia belum mendapatkan tujuan utama puasa. Tujuan utama puasa itu kan melatih kita untuk terbiasa menahan lapar dan haus, jadi kita bisa menilai dan bisa mengetahui bagaimana keadaan orang-orang yang susah di luar sana. Kita jadi tahu, makanya dimotivasi lagi. Siapa yang membuka puasakan orang yang puasa, maka akan dapat pahala seperti orang yang dibuka puasakan tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang dibuka puasakan itu. Kita berikan sebutir kurma, segelas air, maka kita akan dapat pahala mereka. Kita akan dapat pahala mereka, gitu kan? Makanya kejar untuk membuka puasakan orang lain. Jadi kita sudah rasa haus, rasa lapar, kita juga melakukan, membagi pada orang-orang yang susah di pinggir jalan, di mana-mana. Mereka harus berlumba-lumba untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Jadi ini persepsi negatif semua harus dilawan, harus dilawan. Semua bisikan dalam hati kita atau di benak kita yang membuat kita malas ibadah, apalagi meninggalkannya dari syaitan. Dan syaitan harus diusir, bukan dirangkul. Tidur, nggak apa-apa masih malam, oh iya pelukan sama syaitan, sama-sama tidur, gitu kan? Salah ini. Makanya kata Nabi SAW waktu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat anda dengan orang yang ketiduran pada saat azan subuh, sholat subuh? Kata Nabi SAW apa? Itu orang yang kupingnya dikencingi oleh syaitan. Syaitan kencingi, kita sama-sama tidur, dikerjain sama syaitan. Lawan. Kalau kita nggak lawan sampai kapan nih? Syaitan mau setiap hari buku amal kita kosong. Apalagi Ramadan puncak-puncaknya kita beribadah. Jadi persepsi negatif harus dilawan nih.